Ya, ini adalah Infinix Note 40, model standar dari line-up Infinix Note 40 series. Note 40 series yang dijual di Indonesia sendiri itu hanya ada dua model, yaitu Note 40 yang ini, dan satu lagi itu adalah Note 40 Pro. HP ini saya dapat di harga Rp2.549.000, itu waktu penjualan perdana ya, dan harga normalnya ini adalah Rp2.798.000. Nah, yang kita dapat di paket penjualan adalah satu unit HP Infinix Note 40, kemudian dapat charger yang 45 watt, lalu kabel data A2C yang warna orange dalamnya, kemudian ada casing yang hard case, yang di sini ada lingkaran ya, lingkaran tempat menempelnya wireless charger, kemudian ada petunjuk pengguna, lalu ada SIM tray ejector, kemudian ada screen protector yang tempered glass serta install guide-nya ya, dan tools-nya. Karena memang di Infinix Note 40 ini belum ada screen protector yang terpasang ya. Padahal biasanya Infinix sudah terpasang screen protector plastik ya biasanya, tapi ini nggak ada. Kemudian ada kartu MLBB untuk redeem code. Kemudian ada stiker splashproof Infinix Note 40 series, sound by JBL dan lain-lain. Lalu ini ada wireless chargernya ya. Wireless chargernya sudah langsung dapat dan nanti akan ditempel sini ya. Untuk chipset ini sama dengan Note 40 Pro ya. Jadi pakai MediaTek Helio G99 Ultimate yang dapat skor Antutu itu 435.823. Tapi ini pakai yang 3D-nya yang Lite ya. Nah, untuk skor CPU itu 132.711 dan skor GPU 72.541. Kemudian Geekbench 6 dapat di 726 untuk single core dan 1908 untuk multi core. Dan skor GPU OpenCL itu di 1449. Baterainya ini 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Dengan waktu pengecasan 0 sampai 100% itu 1 jam lebih dikit ya, 1 jam 5 menit. Nah, kalau yang wireless chargernya ini 20 watt. Dengan waktu pengecasan 0 sampai 100% itu 2 jam lebih ya, sekitar 2 jam 5 menit. Nah, kemudian ini ada beberapa mode pengecasan ya, ada mode suhu rendah, ada pintar, ada hyper ya, kita bisa tukar-tukar. Nah, ini tampilan belakangnya ya. Koper belakang ini terbuat dari plastik, tapi ini terasa solid bagian belakangnya ini ya, nggak ada bagian yang kosong. Dan yang ini warnanya Titan Gold, dan satu lagi itu warnanya Obsidian Black. Nah, ini finishingnya doff, dan terlihat warnanya ini berkilau-kilau ya, berubah-ubah. Kayak pelangi gitu ya, ada merah, biru, kuning ya. Ya, seperti pantulan warna-warni seperti pelangi ya. Kemudian ada tulisan Infinix di kiri bawah. Kemudian di atas ini ada rumah kamera yang two-tone ya, tapi ini licin semua. Dan di sini ada 3 kamera ya, di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan satu, dan di sini ada ini apa namanya? Lampu LED berbentuk lingkaran, ada 4 lampu LED ya. Dan di tengahnya ini bisa nyala ya, bisa nyala warna-warni. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita putar musik atau ada notifikasi, jadi kalau kita putar musik atau ada notifikasi, ada telepon atau yang lainnya, ini akan muncul seperti ini ya warnanya ya di tengahnya. Lalu untuk bagian sampingnya ini datar ya. Dan ini finishingnya chrome. Datar, dan ini kalau dipegang sih cukup terasa tajam ya, agak kurang enak dipegang. Tapi kalau misalnya dipasang casing itu ya jadi lebih tumpul sudutnya. Kemudian di sisi yang ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi yang ini ada tombol volume, kemudian ada tombol power. Nah, di bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada port charging Type C, lalu ada mikrofon, dan ini adalah SIM tray. Yang SIM tray ini bisa muat 2 SIM card ya, dan tidak ada
tempat untuk memori eksternal di HP ini. Kemudian di bagian atas ini ada speaker satu lagi, speaker kedua ya. Jadi speakernya sudah ada dua, sudah stereo. Kemudian ada mikrofon satu lagi, lalu ada tulisan Sound by JBL. Nah, ini bagian depannya ya, fingerprint sudah in display. Ya. Ini layarnya 6,78 inci Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Yang bisa disetting itu bisa adaptif atau bisa dikunci di 60 Hz atau di 120 Hz. Nah, ini untuk proteksinya nggak tahu ya jenis proteksinya apa karena nggak ada tertulis di boxnya. Beda dengan Note 40 Pro yang tertulis Gorilla Glass. Di bagian atas ini ada kamera depan yang sudah punch hole. Dan kita lihat di sini untuk bezel ini sudah tipis semua ya. Kanan, kiri, kemudian bawah, dan atasnya ini tipis semua ya. Bagus ya, memang kelihatan ya elegan ya. Dengan tampilan bezel yang tipis seperti ini. Nah, ini kita putar video untuk layarnya dan juga sekaligus dengar speakernya. Ya, ini kita putar iklannya Infinix Note 40 series di YouTube-nya Infinix Indonesia ya. Speaker sudah saya maksimalkan ini, kemudian layar juga saya sudah maksimalkan. Ya, speakernya keras ya. Ya, untuk harga segini ya bagus ya speakernya. Ya, ini adalah tampilan HP ini di outdoor ya. Ini masih terlihat dengan jelas layarnya. Walaupun ini di bawah sinar matahari yang terik. Kemudian untuk sensor ini sudah cukup lengkap ya. Yang tidak ada di sini adalah sensor tekanan, kemudian sensor suhu. Dan ini untuk gyroscope-nya sendiri ini sudah hardware. Kita lihat sangat responsif dan nggak ada delay ya. Dan untuk sistem ini sudah pakai yang terbaru ya, XOS V14.0.0 yang berbasis Android 14. Nah, tampilan depannya seperti ini, bisa digeser ke kanan, ke kiri ya, atau digeser ke atas. Dia akan tampil ke halaman yang memuat aplikasi secara keseluruhan yang memanjang ke bawah. Kemudian di sini ada aplikasi terbaru yang baru dibuka. Lalu di sini ada untuk searchingnya berupa abjad-abjad ya. Kita tinggal pencet mau abjad yang mana untuk nama nama aplikasinya. Nah, kemudian kalau ditarik dari kiri atas ya seperti biasa akan muncul notifikasi. Kalau ditarik dari kanan atas akan muncul shortcut untuk settingan cepat. Di sini ada tangkapan layar, kemudian ada perekam layar, pemindai QR, sambungan PC, pengisian daya nirkabel, quick share, NFC, proyeksi layar, mode anak, anti-intip, dan lain-lain. Di koneksi ini ada hotspot pribadi, kemudian ada penambatan USB, ada penambatan Bluetooth, kemudian ada sambungan PC, PC Switch Transfer, kemudian ada proyeksi, lalu ada Chromebook, Quick Share, dan Android Auto. Untuk suara ini ada suara DTS dengan beberapa mode ya, ada mode pintar, ada mode musik, mode video, mode permainan, kemudian juga sudah ada equalizer-nya. Ya, ini. Lalu untuk izin dan privasi ada data kosong, ada X-Hide, X-Clone, kunci aplikasi, anti-intip, keyboard aman, mode perbaikan, kemudian ada strategi perlindungan privasi. Lalu di fitur spesial ini juga ada macam-macam ya, ada jendela mengambang, fusi memori, panel pintar, mode game, hub pintar, X-Clone, mode anak, magic ring. Kemudian ini ada pencahayaan halo aktif ya, ini untuk mengatur lampu belakang tadi ya, efek lampu latar ya. Ya, kita lihat di sini ada beberapa mode ya, ada mode semarak, ada mode ritmis, ada mode AI. Kemudian warnanya juga bisa campur, bisa merah saja, bisa oranye ya, macam-macam ya. Nah, bisa kita lihat di belakang ya, pratinjau. Nah ya, dia biru. Kemudian kalau yang ini pratinjau
ya warnanya ganti-ganti ya, macam-macam warnanya. Kalau yang hijau coba perhatiin jauh ya. Kalau yang mode ritmis ya seperti ini, mode AI ya. Nah, untuk game ya, untuk Mobile Legend kita dapat di frame rate super, kemudian grafisnya di ultra. Dan ini jalannya permainan lancar-lancar saja ya, walaupun sedang rame seperti ini. Nggak ada nge-lag ataupun nge-hang. Nah, untuk PUBG Mobile ini kita dapat di HD high ya, grafik HD dan frame rate high. Dan untuk jalannya permainan ini lancar. Ini lagi rame nih kayaknya, banyak musuh. Wah, rame nih. Dan lancar-lancar saja ini. Permainannya lancar ya. Dan ini PUBG New State kita dapat di FPS Ultra, kemudian kualitas grafis Ultra dan resolusi grafis tinggi. Dan ini sepertinya lancar-lancar saja ya jalannya permainan. Ya lancar, nggak ada patah-patah, nggak ada lag atau hang ya. Nah, sekarang kita ke kameranya ya. Di sini ada 3 buah kamera di bagian belakang ya. Ini kamera utama 108 megapiksel. Kemudian ada 2 kamera megapiksel yang kemungkinan untuk depth sensor, dan satu lagi tidak begitu jelas ya fungsinya, katanya kamera AI ya. Nggak seperti Note 40 Pro, Note 40 ini nggak punya OIS di kamera utamanya. Tapi dia tetap punya fitur ultra stabil, jadi mungkin pakai AIS ya, Electronic Image Stabilization, untuk stabilisasi gambarnya. Nah, stabilisasinya itu bisanya di 1080p 30 fps ya. Nah, kemudian kita lihat menunya ini. Di menunya ini ada mode film dengan beberapa macam template ya. Ada gerakan, ada kinerja, kemudian perjalanan, kemudian ada mode video ya yang punya fitur ultra stabil yang bisanya di 1080p 30 fps. Dan ini bisa sampai 2K kameranya resolusinya ya. Kita lihat dia langsung nonaktif ya fitur ultra stabilnya kalau kita pilih 2K. Dan kalau kita aktifkan fitur ultra stabilnya akan langsung beralih ke 1080p 30 fps. Kemudian ada AI Cam. Ini bisa pembesaran sampai ya 10 kali ya. Kemudian ada mode potret, mode super malam. Kemudian yang lainnya ini ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, video singkat, Skyshot Pro, panorama, dokumen, AR Space ya. Jadi nggak ada kamera makronya ini ya, nggak ada mode makro. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Kamera depannya sendiri ini 32 megapiksel ya. Sama di sini ada mode film ya, mode film dengan berbagai macam template ya, ada gerakan, kinerja ya, sama kayak yang kamera belakang tadi. Kemudian mode video yang juga bisa fitur ultra stabil ya ternyata, dan resolusinya juga bisa di 2K. Kemudian ada AI Cam juga, kemudian ada mode potret, mode super malam juga sudah bisa kamera depannya. Kemudian yang lain ini ada selang waktu, ada video ganda ya. Video ganda bisa mengaktifkan kamera depan dan belakang secara bersamaan seperti ini. Nah ya.
Kemudian ada video singkat, lalu selfie lebar, kemudian AR space. Nah, berikut ini adalah hasil foto dan juga hasil video dari HP ini. Ya, ini hasil foto dari kamera utama. Ya, fotonya cukup bagus ya. Dan tajam, serta gambarnya juga sudah lumayan bagus. Nah, ini foto yang ya agak melawan cahaya ya, melawan matahari. Kemudian ini foto malam tanpa mode malam, dan ini dengan mode malam. Nah, ini kemudian video gerak lambat ya. Nah, ini adalah hasil perekaman videonya di 2K. Dan untuk mikrofonnya juga ini langsung menggunakan mikrofon HP-nya ya, tanpa mikrofon eksternal, tanpa mikrofon tambahan. Ya, ini lagi terik ya sinar matahari. Kita lihat gambarnya masih bagus ya, nggak gelap ya kena sinar matahari. Nah, ini perekaman video dengan fitur ultra stabil diaktifkan ya, di 1080p 30 fps. Ya, saya bawa lari. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Jadi di harga 2,5 jutaan kita bisa dapat banyak dari HP ini ya. Tampilan yang sudah bagus dengan bezel yang tipis jadi tampak elegan. Kemudian sudah ada fitur wireless charging yang tidak hanya wireless charging ya, tapi juga berfungsi sebagai power bank. Jadi walaupun nggak dicolokkan wireless chargingnya, dia masih tetap bisa ngecas. Kemudian juga ada fitur fast charging 45 watt. Terus sudah splash resistant, sensor yang sudah lumayan lengkap, kamera resolusi tinggi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Anda ya punya dana 2,5 jutaan, menurut saya HP ini sangat layak dibeli. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.